Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Trader Angkringan. Semoga teman-teman trader semuanya dalam kondisi sehat selalu ya. Amin. Ya, kali ini gue akan share hasil analisa gue untuk scalping saham hari Selasa 10 Mei 2022 di saham PAM Mineral dan kode emitennya nikel. Jadi kalau misalkan kita lihat dari IHSG yang lagi drop banget sampai 4% teman-teman ya, hari Senin kemarin ya, di pembukaan setelah lebaran ini, gue lihat kayaknya memang kalau misalkan ini menurut pengamatan gue ya, bisa aja gue salah gitu ya. Menurut pengamatan gue, kalau IHSG drop itu biasanya nih ya, saham-saham yang bergerak di sektor energi itu naik ya. Maksudnya salah satunya pertambangan gitu ya. Seperti apa ya contohnya? Tapi nggak semua pertambangan juga naik teman-teman. Kalau nggak salah MDKA kalau nggak salah ya, itu turun ya, kemarin ikutan turun karena memang big cap semuanya ARB gitu ya. Ya nggak semuanya juga sih, beberapa ARB gitu ya. Kayak salah satunya Bank Mandiri, Bank BRI gitu, yang artinya first liner dari IHSG gitu ya. Jadi karena IHSG turunnya 4% gitu ya, lucu ya kadang-kadang ya, turunnya sampai 4%, tapi kalau naik itu cuma 0,10, 0, pokoknya 0, doang gitu hijaunya itu, tapi dia turun sampai 4%. Ya mungkin ada sentimen indeks global juga teman-teman ya, karena nggak tahu kenapa juga lagi turun juga gitu ya. Intinya kalau lagi merah gitu, energi sektor energi pasti manggung ya, beberapa yang nggak semuanya juga sih gitu. Salah satunya kemarin tuh NRG ya. Energi Mega Persada gitu ya nama sahamnya gitu ya. Dan salah satunya juga sekarang yang gue bahas ini PAM Mineral ya, nikel ya, biji nikel. Nah, untuk PAM Mineral ini kita lihat, bentar ya. Nah, kalau gue lihat dari PAM Mineral ini sepertinya rawan guyuran juga teman-teman ya. Ini agak terlalu risky ya kalau untuk masuk pagi ya, karena memang kalau gue lihat di sini ya, dia tuh kalau misalkan cuma 1% teman-teman, artinya ini agak terlalu berisiko gitu ya. Kenapa gue bilang berisiko ya, karena dia naiknya cuma 1% teman-teman. Ketika teman-teman ingin mencari 1% tapi udah keburu turun gimana kan, jadinya minus ya. Makanya gue share itu, lihat saham yang besok itu naik lebih tinggi lagi gitu. Misalkan naiknya berapa gitu, 6%an gitu. Jadi 1-2% kita masih dapat cuan gitu ya. Tapi kalau misalkan besoknya langsung ada guyuran pagi ya, itu harus menunggunya itu yang kadang-kadang kita harus sabar-sabaran juga gitu ya, karena ketika kita menunggu ada saham-saham bagus yang terlewati sama kita, biasa kayak gitu teman-teman. Biasa kayak gitu sih. Nah, kalau misalkan ada guyuran pagi di PAM Mineral ini, teman-teman harus pintar cari harga ARB-nya. Bukan harga ARB-nya, harga low-nya gitu. Kadang-kadang suka di bawah ARB dulu gitu ya. Setelah ARB ntar dramanya baru diangkat lagi. Ini contohnya kayak ini ke teman-teman, kayak kemarin tuh saham Karwe, ICTSI Jasa Prima. Kenapa nama sahamnya Karwe? Karena dulu nama perusahaannya kalau gue nggak salah ya Karwel gitu, makanya Karwe nama emitennya. Nah, Karwe itu semakin gue kesini lihat pergerakannya, gue kayak semakin familiar gitu pergerakannya. Kalau Karwe itu gue lihat dia pagi dibanting dulu teman-teman, dan biasanya nggak ARB sih, enggak ya, tapi bukan minus, merah gitu ya. Setelah minus itu ntar menjelang sesi 2 gitu ya, baru diangkat lagi teman-teman. Untuk PAM Mineral ini gue lihat entry point-nya berada di harga 85 ya. Ini perkiraan ya, bukan untuk teman-teman masuk di harga 85, tidak ada ajakan sama sekali. Nah, untuk potensi untuk kerugiannya di harga 84 dengan potensi kerugian sekitar 1,18% di harga 84 ya. Nah, potensi keuntungannya sekitar 3,53% di harga 88 teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya begitu. Jadi intinya kalau misalkan besok dia candle-nya sejajar kayak gini nih, teman-teman tinggalin dulu aja, jangan cari saham yang lain dulu aja gitu. Tapi kalau gue lihat
si ADCL ini kayak gitu teman-teman. Nih 14% kan. Besoknya dia bukanya sama harga close kemarin. Ini masih mending nih naik 3%. 3%. Tapi yang ini naiknya kurang tinggi teman-teman. Makanya kita nggak bisa kita cuma bisa melihat pergerakannya dulu aja gitu ya. Kalau misalkan dapat harga low langsung 1-2% langsung jual teman-teman, jangan ditantang lagi gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, memang dia di sini kan kelihatan turun banget ya. Nah, ya paling kurang lebih sih kayak gini. Kalau misalkan 2 hari turun, kalau misalkan untuk swing gitu ya, ini akan potensi naik lagi gitu. Ini contoh kan, gimana ya cara menggambarkannya? Nah, dia break kan, habis itu koreksi 2 hari, habis itu dia lanjut naik lagi gitu. Tapi untuk saham gorengan gue agak terlalu beresiko untuk swing gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang lain gitu ya, jadi untuk scalping aja teman-teman, karena kita nggak pernah tahu ya, saham gorengan itu mau dibawa kemana gitu ya. Paling hanya untuk satu hari itu aja gitu, bagaimana nasibnya. Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang menonton, semoga bermanfaat. Jika teman-teman terada cuan, jangan lupa sisihkan pasangan persen bagi membutuhkan. Dan jika teman-teman ingin bertraktir kopi susu, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih banyak, dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Trader Angkringan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.